Taman Satrian, sebuah desa di lereng selatan Gunung Semeru, menyimpan kekayaan budaya yang hidup dalam keseharian warganya. Dari alam yang subur, tumbuh tradisi yang lestari. Taman Satrian yang dikenal sebagai desa penghasil kopi robusta berkualitas tinggi yang tumbuh di dataran tinggi dengan aroma yang wangi dan bercita rasa seimbang. Selain itu, Taman Satrian mempunyai buah kesemek dengan rasa manis segar khas pegunungan yang juga menjadi andalan desa Taman Satrian. Bukan hanya sekedar tempat tinggal, Taman Satrian adalah sumber rasa dan kearifan lokal. Secara singkatnya, desa Taman Satrian ini sebenarnya dulu kecamatannya ikut kecamatan Ampel Gading karena wilayahnya terlalu luas, dipecah menjadi dua. Di sini ikut kecamatan Tirto Yudo. Nah, desa Taman Satrian itu terdiri dari 4 pedukuhan, 36 RT dan 8 RW. Jumlah penduduknya kisaran 7.110-an. Alhamdulillah, keterkaitan dengan perkembangan desa memang di sini itu termasuk desa yang paling ujung untuk wilayah Tirto Yudo. Jadi berdekatan dengan hutan. Terus kebetulan dari prestasi-prestasi yang diperoleh itu di 2021 itu berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa itu mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan Provinsi. Itu penghargaan nomor 1 kebetulan pada saya itu. Kemudian di tahun 2024 itu berkaitan dengan pelunasan pajak bumi dan bangunan juga cukup baik. Terus yang 2024 keterkaitan dengan pajak DD dan ADD itu dari KPP Pratama juga mendapatkan penghargaan juga. Kemudian di tahun 2024 juga itu dari Sidasi desa itu untuk anti korupsi desa Taman Satrian juga mendapatkan skor terbaik juga 90, termasuk tergolong istimewa. Nama ciri khasnya kalau desanya desa Taman Satrian, cuman kalau di sini itu kan untuk wilayah desa sini itu yang lebih dikenal itu blubuk, itu apa ya, istilah dulu mulai zaman Belanda yang lebih dikenal itu blubuknya. Jadi kalau orang jauh biasanya ke wilayah desa Taman Satrian itu yang lebih apa ya, lebih dikenal itu blubuk. Padahal di desa Taman Satrian itu 4 pedukuhan itu Karangsuko, Karangmulyo, Taman Satrian, Dorojo. Harapannya untuk desa Taman Satrian kedepannya saya kira akan lebih maju lagi, karena terus terang saja untuk desa Taman Satrian itu di tahun kisaran 90-an di sini jalan masih jalan tanah, bahkan kendaraan aja dulu ke sini itu masih kesulitan. Tapi bersyukurlah untuk saat ini perkembangan baik itu perekonomian maupun pembangunan yang ada sudah cukup baik, dan untuk kedepannya harapan kami yang lebih baik lagi. Setiap sudut desa, kita dapat menjumpai warisan leluhur yang terus dirawat dengan penuh cinta oleh warganya, mulai dari bantengan, kuda lumping, dan campur sari. Tidak hanya sebagai hiburan semata, kebudayaan di desa ini telah menjadi napas kehidupan, perekat sosial, dan kebanggaan kolektif. Di sini, seni bukan hanya sebagai pertunjukan saja, melainkan sebagai jati diri, penghubung antar generasi, dan cermin dari semangat gotong royong yang tak pernah padam. Bantengan berasal dari Malang dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Singosari. Pada abad ke-13, bantengan ini bagian dari ritual spiritual, lalu berkembang menjadi seni rakyat. Topeng banteng pertama dibuat oleh Mbah Siran saat masa kolonial. Kini, bantengan menjadi simbol budaya dan kekuatan masyarakat Jawa Timur.
Budaya bantengan ini mencerminkan keberanian, spiritualitas, dan harmoni antar manusia dan alam. Ya, terus kalau bantengan yang baru ini, bantengan yang baru terkenal ini, Lembu Purbo itu. Dulu saya kan jaranan bantengan, ya Sintawijaya jadi satu. Laskar Sintawijaya. Saya malah bikin ya itu. Kan saya sering mendatangkan dari mana, dari Kediri, dari Nganjuk, saya datangkan semua ke sini dulu. Saya kan pinginnya rame, nggak sepi seperti itu. Akhirnya saya beli punya jalan Kediri itu. Kudanya besar itu, terus orang kampung kompak. Ya mana belajarnya punya sendiri kan enak. Akhirnya ya itu, jaranan dulu. Terus akhirnya selanjutnya bantengan. Kalau tiap main kan di itu. Siapa keliling, bawa keliling kalau bantengan. Akhirnya ngaruh bantengan itu. Iya kalau bantengan ya sekarang ini kan berot, cuma joget aja, jogetan aja, nggak ada seninya. Kecuali kalau kuda lumping kan ada tarinya, seperti celengan, terus rampak barong itu ada, terus tari apa itu pegonan itu ada. Kalau banteng ya itu cuma dikarak buat rame aja gitu loh. Harapannya pinginnya lebih maju lagi supaya lagu maju lagi, terus anak-anak gak putus asa pelatihan terus tambah anggota gitu. Itu kan tambah senang gitu. Maunya ya 1 minggu sekali kalau bisa latihan, tapi anak-anak itu banyak yang nggak bisa. Terus alat itu kalau bisa ya direnovasi lagi seperti bem Lamposa itu kan sudah rusak, terus kendang. Nama saya Pak Sutrisno, ya, jabatan tadi Ketua 2 untuk pembinaan dari kesenian Jawa, yaitu Sakera yang bernama Laskar Sabilillah. Ya, secara singkat pembentukan 2015 itu. Awalnya itu buat mau buat karnaval, jadi rekan-rekan semuanya setuju dibuat untuk kesenian Sakera itu dibuatkan induk. Jadi biar enggak abal-abal gitu maksudnya, biar ada kekuatan dari pemerintahan untuk membuat induk. Zaman dulu itu sulit kan buat induk itu kalau 2015. Kalau sekarang kan sudah enak, pokoknya ada foto apa itu sudah gampang bisa. Itu yang saya jelaskan yang secara singkat. Menurut saya itu kita hanya uri-uri budaya Jawa gitu. Jadi jangan sampai budaya Jawa itu hilang. Terus teman-teman setuju untuk dibangun itu, jadi biar nggak punah gitu maksudnya. Ya, harapan saya sebagai ketua, harapan saya itu ya biar bisa meningkat, bisa sampai dikenali di mana-mana. Ya pernah sampai ke Poncosumo, Wates Tumpang pernah. Jadi itulah harapan saya biar bisa berkembang di mana-mana, itu nggak sampai ketinggalan dengan kesenian komunitas Sakera di sana. Satu saya di Ndape, di Gonalegi kan juga ada. Jadi ya di sini kami perkembangkan biar mengikuti perkembangan zaman yang sekarang, zaman modern gitu misalnya. Campur sari berasal dari kata Jawa, campur dan sari, artinya perpaduan esensi. Musik ini memadukan gamelan tradisional dengan alat modern seperti gitar dan keyboard. Awalnya, campur sari muncul di Jawa Tengah dan Yogyakarta sejak tahun 1960-an. Awalnya dimainkan oleh seniman jalanan. Seiring berjalannya waktu, campur sari berkembang dan memasukkan unsur keroncong serta dangdut. Campur sari ini digunakan sebagai media ekspresi rakyat untuk menyuarakan kisah cinta, kehidupan, dan nilai lokal
dalam bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Awalnya itu saya sama ketua sama Mas Ucok lah itu punya idenya itu waktu tanggapan ya, daripada kita nangkap kan mendingan kita bikin sendiri gitu. Jadi 3 hari jadi yo, 3 hari jadi kumpul semua langsung tanggapan itu. Kalau kuda lutung kan gini, ada yang banyak, ada Jawa, tadi tidak bisa dihilangkan. Kalau Jawa itu sebelum saya ada Jawa itu berada, saya bisa kuda lutung. Uri-uri budaya Jawa, katanya orang Jawa kan gitu. Saya harapkan ya semakin berkembang, maju. Kalau mempererat kerukunan, biar apa ya? Biar tetap ramai, melestarikan budaya Jawa itu. Melalui seni, kita merawat warisan, menyatukan langkah, dan memperkuat desa. Budaya bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga tentang masa depan yang kita bangun bersama. Taman Satrian adalah bukti bahwa desa bisa menjadi pusat kreativitas dan semangat kolektif. Such a mystery. Think about the